Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yuni Fitriani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Prodi Manajemen Universitas Tangerang Raya. Di sini, saya akan memaparkan sedikit materi mengenai koperasi dan monopoli alamiah. Kira-kira, apa aja sih materi mengenai koperasi dan monopoli alamiah itu? Yuk, simak baik-baik. Yang pertama ada pengertian koperasi. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas dasar asas kekeluargaan. Berikutnya ada fungsi koperasi. Fungsi koperasi di sini terdiri atas 4 bagian. Yang pertama, membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat. Yang kedua, berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Yang ketiga, memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. Yang keempat, berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Berikutnya ada prinsip-prinsip koperasi. Yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Bagian kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Selanjutnya yang ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Yang keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Yang kelima, kemandirian. Yang keenam, pendidikan perkoperasian. Yang ketujuh, kerjasama antar koperasi. Lalu ada bentuk-bentuk koperasi. Bentuk-bentuk koperasi ini terdiri atas koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer ini yaitu adalah koperasi yang dibentuk oleh sekumpulan individu. Sedangkan koperasi sekunder yaitu adalah koperasi yang dibentuk oleh sekumpulan koperasi primer. Materi berikutnya yaitu adalah syarat pendirian koperasi. Ada 3 poin di sini. Yang pertama, koperasi primer didirikan oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Poin yang kedua, koperasi sekunder didirikan oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi. Poin yang ketiga, pendirian kedua jenis koperasi tersebut dilakukan dengan akta pendirian yang memuat anggaran dasar. Selanjutnya ada jenis-jenis koperasi. Yang pertama, koperasi produsen. Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan di bidang pengadaan barang produksi. Pada umumnya, koperasi produsen beranggotakan para pengusaha kecil atau UMKM dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan penolong untuk anggotanya. Yang kedua, koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Kegiatan utama koperasi konsumen ini adalah membeli, kemudian menjual kembali barang atau jasa. Sehingga koperasi di sini berperan sebagai distributor bagi produsen dan konsumen. Berikutnya yaitu adalah koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit merupakan koperasi yang menyediakan usaha simpan pinjam yang melayani anggotanya. Usaha koperasi simpan pinjam bertujuan untuk menolong anggotanya sehingga memberikan pinjaman dengan bunga yang ringan. Yang terakhir ada koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha yang bergerak di bidang jasa. Yang contohnya adalah koperasi angkutan dan koperasi listrik. Berikutnya yaitu adalah monopoli alamiah. Monopoli alamiah atau natural monopoly adalah jenis pasar monopoli yang terjadi secara alamiah dan kadang tidak disengaja. Kondisi ini bisa terjadi karena perusahaan monopoli tersebut memiliki sesuatu yang khas dan tidak dimiliki kompetitornya. Misalnya,
biaya produksi yang paling efisien, dan penggunaan teknologi tertentu. Berikutnya, mengapa monopoli alamiah diizinkan? Yang pertama, ketika perusahaan dapat menjadi pemasok produk atau jasa dengan biaya lebih rendah dari pesaing potensial dan kapasitas volume yang dapat melayani seluruh pasar. Yang kedua, menggunakan sumber daya industri yang terbatas secara efisien untuk menawarkan harga rendah pada konsumen. Hal ini menguntungkan dalam berbagai situasi pada monopoli alamiah. Di slide berikutnya yaitu adalah regulasi monopoli alamiah. Terdapat 3 poin dalam regulasi monopoli alamiah ini. Yang pertama, dapat mengeksploitasi manfaat dan membatasi pasokan barang, menaikkan harga atau memanfaatkan kekuasaan dengan cara lain. Yang kedua, monopoli alamiah yang berjalan di bawah hukum dan beresiko terhadap penyalahgunaan tetap diizinkan selama industri tersebut memberikan layanan untuk publik. Yang ketiga, operator umum biasanya diminta untuk memberikan akses secara terbuka tanpa membatasi pasokan ataupun mendiskriminasi pelanggan. Sebagai imbalannya diizinkan untuk beroperasi sebagai monopoli, serta diberi perlindungan dari pertanggungjawaban atas potensi penyalahgunaan oleh pelanggan. Berikutnya ada contoh-contoh monopoli alamiah potensial. Yang pertama yaitu adalah pembuatan pesawat terbang. Meskipun saat ini termasuk dalam duopoli, tetapi mendekati monopoli alamiah. Industri ini membutuhkan biaya tetap yang sangat tinggi terkait pembuatan pesawat dengan skala global dan membutuhkan 2 produsen utama sebagai pendukung. Contoh berikutnya yaitu ada platform digital. Di beberapa negara, Uber merajai taksi online yang dapat dipesan secara online. Biaya tetap tidak terlalu tinggi, tetapi perusahaan memberikan manfaat dominan seperti ekonomi jaringan, peningkatan ekonomi, dan harga rata-rata lebih rendah. Contoh berikutnya itu ada layanan bus di wilayah tertentu. Jumlah perusahaan bus di suatu daerah cenderung menetapkan biaya relatif lebih tinggi. Akan tetapi, memberikan layanan yang praktis dan efisien seperti duplikasi layanan, kemacetan di masa puncaknya, pemasokan terlalu banyak pada saat tidak sibuk, namun di beberapa kota memiliki lebih dari 1 layanan bus. Hal ini dapat dikatakan sebagai kompetisi, namun juga dapat disebut duplikasi. Berikutnya, ada perusahaan gas. Dapat dikatakan sebagai monopoli alamiah pada tahap distribusi. Hal ini dikarenakan ada beberapa perusahaan yang menggunakan suatu jaringan nasional. Akan tetapi di tahap retail kemungkinan memiliki banyak persaingan. Materi berikutnya ada keuntungan monopoli alamiah. Terdapat 2 keuntungan monopoli alamiah ini. Yang pertama, kemudahan akses pasar. Perusahaan yang mempraktikkan monopoli alamiah memiliki kebebasan dan kemudahan untuk keluar masuk pasar. Rendahnya hambatan ini memberikan peluang perusahaan baru untuk masuk dan turut meramaikan persaingan. Kemudahan keluar masuk ini digunakan untuk memastikan tidak ada produsen tunggal yang mendominasi dan menggunakan kekuasaan untuk mengeksploitasi konsumen. Keuntungan yang kedua yaitu adalah mendapatkan hak cipta paten merek. Keuntungan lain dari praktik monopoli alamiah ini, perusahaan dapat mendapatkan hak cipta, hak paten, dan hak merek. Karena hak cipta merupakan sebuah perlindungan yang diberikan pada perusahaan yang menghasilkan suatu produk atau jasa yang memiliki guna dan bermanfaat untuk masyarakat luas. Hak cipta juga dapat dikatakan sebagai hak khusus yang diberikan untuk perusahaan untuk mengumumkan serta memperbanyak produk atau jasa yang diciptakan.
Lanjut di materi berikutnya, yaitu adalah kekurangan pasar monopoli alamiah. Di sini terdapat 4 poin. Yang pertama yaitu adalah terciptanya pasar gelap. Salah satu kekurangan dari praktik monopoli alamiah adalah memicu terciptanya pasar gelap atau transaksi ilegal. Pasar gelap menanggung akomodasi konsumen untuk barang yang sama dengan harga yang sangat murah. Hal ini karena barang yang ditawarkan di pasar monopoli dianggap terlalu mahal, terutama bagi masyarakat golongan menengah ke bawah. Selain itu, barang cenderung sulit didapatkan. Poin yang kedua yaitu adalah terjadi eksploitasi. Pasar monopoli alamiah beresiko terjadi eksploitasi baik perusahaan maupun penjual. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan atau penjual menetapkan harga yang relatif tinggi dibandingkan harga marginalnya, sehingga calon konsumen harus membayar produk atau jasa tersebut dengan harga yang jauh lebih tinggi. Kondisi ini menyebabkan pekerja mendapat upah kerja lebih rendah, tidak sebanding dengan beban kerja yang tinggi. Poin yang ketiga yaitu adalah terjadi ketidakadilan. Praktik monopoli alamiah ini dapat menyebabkan ketidakadilan yang dilakukan oleh perusahaan kepada konsumen. Hal ini terjadi karena perusahaan memiliki kekuatan yang mutlak. Di pasar monopoli jenis ini juga memungkinkan terjadinya ketidakadilan terhadap para produsen yang menawarkan produk serupa di pasar tersebut. Poin yang terakhir yaitu pemborosan. Pemborosan seringkali dilakukan oleh perusahaan yang memonopoli pasar. Biasanya perusahaan cenderung tidak memperhatikan efisiensi kepada kegiatan produksi, hanya fokus pada produksi skala besar dan bagaimana produk tersebut harus laku terjual, sehingga biaya cenderung membengkak pada proses produksinya. Dalam hal ini, konsumen yang mengandalkan produk atau jasa yang dipasarkan dalam perdagangan monopoli tidak dapat meminta lebih. Konsumen harus menerima keputusan dari perusahaan apabila harga melonjak naik. Konsumen harus tetap membeli dengan harga tinggi, meskipun sebagian besar perusahaan disponsori oleh pemerintah, tidak menutup kemungkinan hal seperti ini dapat terjadi. Cukup sekian atas penyampaian materi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian materi yang saya sampaikan, baik lisan maupun tulisan, saya harap maklum, karena saya juga masih proses belajar. Apabila terdapat pesan dan saran terhadap materi yang saya sampaikan, boleh nih teman-teman untuk komen di video ini. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe juga di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.